Selamat siang semuanya, selamat pagi, yang kalian pagi atau selamat malam. Di pertemuan Bahasa Indonesia 9, kita akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat merupakan gabungan dari beberapa kata. Terkadang kita terbiasa untuk menggunakan kalimat yang tidak efektif dengan menambahkan beberapa kata yang kurang efektif, yang menjadi bagian dari cara kita berkomunikasi. Ya, karena kalimat merupakan cara untuk menjelaskan apa yang kita pahami dengan tulisan yang kita buat atau kita lisankan. Contohnya apa, Pak? Contohnya yang pernah kita kalau misalkan aku makan olahraga seperti ini, baik nggak, Pak? Kalau misalkan. Nah, kata kalau misalkan itu kan sama maknanya. Kalau misalkan, kenapa harus pakai kalau misalkan? Sekarang aja ditambahkan kalau misalkan sepertinya, bagaimananya. Nah, kata kalau misalkan dalam sebuah kalimat itu sangat kurang efektif. Karena pertama, menghamburkan kata. Kedua, maknanya sama. Kenapa kita harus memperjelas sesuatu yang sudah sama maknanya? Memperpanjang kalimat dengan menggunakan kata yang maknanya sama itu tidak efektif. Begitu, itu contohnya ya. Kita akan belajar kalimat efektif. Oke, kita mulai. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang memiliki sekurang-kurangnya subjek, predikat. Bagi seorang pendengar atau pembaca, kalimat adalah kesatuan kata yang mengandung makna atau pemikiran. Sedangkan bagi penuturnya atau penulis, kalimat adalah satu kesatuan pikiran atau makna yang diungkapkan dalam kesatuan kata. Efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Ya, pengguna harus menggunakan kalimat yang tepat. Kalimat yang digunakan dalam penulisan maupun lisan dalam konteks akademik harus digunakan kalimat-kalimat yang tepat. Artinya, dapat menjelaskan konteks akademik kita dengan baik. Berhenti menggunakan kata-kata yang kurang tepat, misalnya banyak kata yangnya atau banyak kata dannya. Gunakan kalimat-kalimat yang bisa menjelaskan apa yang kita jelaskan dengan baik dan efektif, agar memudahkan orang memahami apa yang kita tulis atau apa yang kita lisankan. Ya, di universitas itu kita selain belajar untuk presentasi, contohnya cara kita belajar menggunakan kalimat yang efektif dalam konteks akademik. Orang-orang yang tidak mendasari pengetahuan dalam diri atau mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang baik ketika presentasi, dia akan menggunakan kalimat-kalimat yang pasti tidak efektif. Karena kalimat efektif kunci utamanya ada di pengetahuan seorang itu dalam menyederhanakan apa yang dipikirkan dan dalam menyederhanakan sesuatu tentulah kita membutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Bukan hanya pengalaman saja,
pengetahuan dan pengalaman harus seimbang. Kita nggak bisa, udah pengalaman aja. Nggak bisa. Karena dalam kalimat itu yang akan kita jelaskan itu konteks berpikir kita sebagai manusia. Apa yang kita pahami. Contohnya dalam penelitian. Kalian menggunakan kalimat yang hanya kalian pahami saja itu percuma. Itu tidak akan membuat perkembangan yang baik dalam keilmuan kita. Kalian misalnya jago dengan manajemen bisnis. Menjelaskan manajemen bisnis dengan kalimat yang hanya kalian mengerti. Karena itu kurangnya kalian membuat orang mengerti. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan banyak orang kurang dapat menggunakan kalimat yang efektif dan dapat dipahami oleh orang lain tentang pemikirannya karena kurangnya dia untuk inginnya belajar pengetahuan yang baik. Karena pengetahuan merupakan konsep dasar. Kalian tidak akan bisa menggunakan kalimat efektif kalau kalian tidak mengetahui secara lebih dalam apa yang kalian pahami. Jadi belajar. Kalau konteks akademik, contohnya kalian jangan menggunakan konteks-konteks kalimat yang hanya dimengerti oleh kalian gitu. Karena kan kalian bidang akademik mahasiswa kan harus bisa menggunakan kalimat yang dapat dimengerti oleh banyak orang sehingga ilmu kalian dapat digunakan dan bermanfaat dengan baik. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat dalam pikiran penulis atau pembicara. Agar kalimat yang ditulis dapat memberi informasi kepada pembaca serta tepat seperti yang diharapkan oleh penulis. Ya, agar maksud dalam kalimat atau teks yang kita buat atau lisan yang kita buat dapat tersampaikan dengan baik, maka kalimat harus disusun dengan efektif. Ya. Kalimat efektif juga kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Tepat itu artinya kita sesuai dengan pemikiran si pembaca. Nah, kalau dalam komunikasi nih, karena saya dosen komunikasi, dalam penggunaan kalimat, dalam menyampaikan pesan ya, kan kalimat bagian dari pesan. Hal paling krusial adalah kita harus dapat memahami atau menggunakan bahasa yang dipahami oleh pembaca kita atau pendengar kita agar dia mengerti kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita sebagai penyampai informasi harus sesuai dengan pemikiran si pembaca. Jadi kitalah yang bertindak sebagai pembaca. Kitalah sebagai penulis atau penutur sebuah kalimat yang bertindak sebagai penyesuai informasi untuk pembaca. Bukan malah pembaca disuruh mengerti apa yang kita katakan, salah. Justru kita yang harus menyesuaikan diri dengan konsep berpikir si pembaca atau si pendengar. Dari situ baru kita bisa membuat dia mengerti apa yang ingin kita mengerti. Kita harus membuat dia mengerti kan sesuai dengan pemikiran yang ingin kita
sampaikan pada dia dengan bahasa dia, menggunakan bahasa kita. Justru kita lah sebagai peneliti, kalau dalam penelitian itu menyesuaikan bahasa kita agar dapat dimengerti oleh pembaca kita. Begitu. Kemudian ada ciri-ciri kalimat efektif. Pertama adalah kesatuan gagasan. Memiliki subjek predikat serta unsur-unsur lain seperti objek dan keterangan yang saling mendukung serta membentuk kesatuan tunggal di dalam keputusan merupakan kebijakan yang dapat membantu keselamatan umum. Kalimat ini atau kalimat kesatuan gagasan tidak memiliki kesatuan karena tidak didukung objek subjek. Maksudnya di dalam keputusan bukanlah subjek, melainkan keterangan. Jadi bahwa unsur itu merupakan keterangan ditandai oleh keberadaan frase depan di dalamnya. Ya, jadi kesatuan gagasan merupakan subjek predikat. Ya. Kemudian kesejajaran. Ya. Memiliki kesamaan bentuk atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan di, bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Contohnya, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut tidak memiliki kesenjangan antara predikat-predikatnya. Yang satu menggunakan predikat aktif, yaitu imbuhan me, sedangkan yang satu lagi menggunakan predikat pasif, yakni menggunakan imbuhan di. Kalimat tersebut harus dirubah. Jadi apa? Pertama, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Ya, pinggir jalan. Atau anak itu ditolong kakaknya dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Yang ketiga adalah kehematan. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Penggunaan kata-kata yang berlebihan hanya akan mengaburkan maksud kalimat. Contohnya, bunga-bunga mawar, menyelir, dan melati. Sangat disukainya. Pemakaian kata bunga-bunga dalam kalimat itu tidak perlu. Dalam kata mawar, menyelir, dan melati terkandung makna bunga. Kalimat yang benar adalah mawar, menyelir, dan melati sangat disukai. Ya. Kecuali kalau Anda memutuskan brand tertentu bahwa mawar itu sudah berubah maknanya. Saya ada merek parfum mawar atau apa ya, plastik mawar misalnya, beda lagi konteksnya menggunakan kata. Tapi selama kata-kata itu bisa memaknai apa yang ingin kalian sampaikan, ya cukup menggunakan kata yang bisa dimaknai saja. Satu saja sudah cukup. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah penekanan. Kalimat yang penting atau dipentingkan oleh Anda sebagai penyampai harus diberi tekanan atau penekanan. Caranya adalah yang satu, mengubah posisi dalam kalimat, yaitu dengan cara meletakkan bagian yang penting di dalam kalimat. Contohnya, harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Ya. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal contohnya. Nah, kemudian yang kelima adalah kelogisan. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal.
Kalimat-kalimat yang logis hanya bisa disampaikan jika penulis benar-benar memahami tentang apa yang ingin disampaikan. Ya. Kemudian, fungsi dalam kalimat aktif dan kesatuan fungsi. Fungsi gramatikal. Ya, gramatikal memiliki fungsi unsur struktur dalam kalimat dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, pelengkap dan keterangan yang dirumuskan atau disingkat menjadi SPOK. Ya, fungsi subjek dan fungsi predikat harus ada dan jelas dalam kalimat dan secara fakultatif diperlukan fungsi objek, fungsi pelengkap, dan fungsi keterangan. Ya, subjek adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Posisi subjek dalam kalimat bebas, yaitu terdapat pada awal, tengah, atau akhir kalimat. Kemudian, predikat. Predikat adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Posisi predikat dalam kalimat juga bebas, kecuali tidak boleh di belakang objek dan di belakang pelengkap. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan yang menerima atau diuntungkan oleh perbuatan sebagai predikat. Fungsi objek selalu terletak di belakang predikat berkata kerja transitif. Lengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berawal dalam predikat. Sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Posisi pelengkap dalam kalimat terletak di belakang predikat berawal ber. Kemudian keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mengandung fungsi kalimat yang mengandung subjek, fungsi predikat dan fungsi objek atau fungsi semua unsur dalam kalimat tersebut. Oke. Sisanya bisa kalian baca di modul. Ya, sisanya bisa kalian baca di modul. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa kalimat afektif itu harus dipelajari oleh mahasiswa. Mahasiswa memiliki tanggung jawab dalam melakukan penelitian. Salah satunya goal sekalian sebagai mahasiswa adalah membuat suatu bukti akademik bahwa kalian seorang mahasiswa. Salah satu bukti akademik kalian sebagai seorang mahasiswa adalah jurnal, proposal, makalah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, artikel ilmiah, jurnal, makalah, proposal penelitian, skripsi, tesis, disertasi. Semua hal itu merupakan sebuah tulisan akademik. Kalau menulis pasti ada kalimat. Oleh karena itu, kalian sebagai seorang mahasiswa harus benar-benar mempelajari kalimat efektif.
Setiap bidang kajian ilmu kalian masing-masing tentu memiliki cara membahasakan ilmu kalian. Kalau orang psikologi berbicara sendiri menggunakan bahasa-bahasa psikologi. Begitupun orang manajemen, begitupun orang akuntansi. Orang komunikasi pun berbeda bahasa komunikasi. Tapi dalam konteks keilmuan, kita harus berhenti egois. Kita sebagai seorang penulis atau peneliti harus menyesuaikan bahasa dalam penelitian kita dengan bahasa yang mudah dipahami. Kan susah Pak menyederhanakan. Susah kalau Anda tidak terbiasa dan Anda tidak punya pengetahuan serta pandangan lebih untuk menyesuaikan bahasa terhadap pembaca. Penggunaan kalimat efektif itu harus dibiasakan. Sangat mudahnya adalah dengan mengerjakan tugas. Dalam mengerjakan tugas, berhentilah copy paste. Coba Anda baca, kemudian Anda rangkum dengan pemikiran Anda, baik Anda tulis. Sulit, memang sulit. Membiasakan diri menggunakan kalimat efektif dalam keseharian kita itu sangat sulit. Apalagi kalau Anda sudah dibiasakan menggunakan kalimat tidak efektif. Nah, kalau misalkan terus saja kalau misalkan. Ya, biasakan diri Anda. Saya yakin kebanyakan tugas itu menggunakan esai ya. Baca dulu sebelum ngerjain esai. Tugas-tugas esai itu sebenarnya adalah kesempatan untuk Anda sebagai seorang mahasiswa untuk membiasakan diri Anda menggunakan kalimat-kalimat efektif dalam keilmuan Anda. Nanti aja Pak, yang nggak bisa dong nanti. Yang ada nanti kalian akan merusak, merusak waktu kalian sebagai seorang mahasiswa. Teman kalian mungkin sudah kemana, kalian masih berkutat dengan kalimat. Karena kebanyakan kalimat efektif atau kalimat dalam skripsi dan disertasi itulah yang menjadi problem kan gitu. Sebenarnya mahasiswa itu memahami kok tentang pengetahuan yang hanya dia pahami. Masalahnya adalah dia tidak bisa menggunakan kalimat efektif untuk menyampaikan apa yang dia pahami. Oleh karena itu, bisa menghasilkan salah paham. Makanya ada sidang. Sidang itu untuk membuat kalian sebagai seorang mahasiswa berpikir lebih baik lagi bahwa dalam menyampaikan informasi itu tetap harus benar dan menggunakan kalimat-kalimat efektif itu sederhana, mudah dipahami. Karena kalau si pembaca itu bisa memahami apa yang Anda pikirkan sebagai seorang mahasiswa, tidak akan adanya kesalahan persepsi dalam kalimat tersebut. Sehingga nanti baca tersebut dapat memahami sesuai dengan pemahaman Anda. Jadi sinkron tuh antara Anda dengan pembaca. Nah, pembiasaan diri menggunakan kalimat akan harus dibiasakan dari sekarang. Susah Pak, memang susah. Yang namanya belajar susah. Anda bayi pun ketika Anda bayi kan nggak langsung Anda bisa jalan kan. Belajar tiap hari cara jalan. Yang kerja-kerja kan nggak bisa langsung jago kerjanya luar biasa langsung dia
hebat kerjanya kan tidak. Ada proses pembelajaran terlebih dahulu dalam mencapai kebiasaan. Bisa itu karena sudah biasa. Kalau Anda sebagai mahasiswa tidak mau mencoba untuk biasa, tidak akan pernah bisa. Saya katakan tidak mau, karena manusialah yang menentukan dia mau jadi seperti apa. Pak, tapi kan saya banyak kegiatan, Pak. Kegiatan organisasi, atau mungkin saya kerja, atau mungkin saya itu banyak kegiatan event, atau mungkin saya banyak main. Saya kan masih anak muda, Pak. Mau menghabiskan waktu saya seru-seruan. Alasan seperti itu yang menutup kemungkinan Anda untuk berkembang. Mau sesibuk apapun Anda, coba dibiasakan mengerjakan tugas dengan menggunakan kalimat efektif. Bukan kompas tuh aja mau cepat kompas tuh. Bahayanya adalah nanti Anda akan merasakan sendiri. Lamanya nanti Anda kuliah, makin sulitnya Anda berkembang karena tidak mau berusaha mengembangkan pemikiran. Pola pikir itu berkembang ya, dan harus dikembangkan oleh siapa? Oleh yang si pengguna. Kalau dibiarkan hanya akan merusak tidak ada nanti. Tidak tidak ada ya, apapun yang bisa didapatkan, karena proses pembelajaran itu harus Anda dapatkan, harus Anda biasakan. Kemudian berbanyak membaca, karena kalimat efektif disebutnya juga kalimat efektif. Anda harus membiasakannya dengan kalimat efektif. Menggunakan kalimat tanpa pengetahuan, tanpa rajin membaca, tanpa membiasakan membaca, itu lebih mempersulit diri Anda lagi. Kan biasanya kan pengen yang mudah-mudah ya, tapi kan tidak ada yang mudah secara instan. Mudah itu mungkin karena sudah biasa. Banyak orang mengatakan, ah kamu gampang banget ya, kamu gampang banget. Ya mungkin karena dia sudah biasa. Bukan gampang, karena dia sudah memahami konsep, baik dia sudah memahami konsep kalimatnya. Untuk orang yang jarang menulis atau menggunakan kalimat efektif, mereka sulit. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah biasa, membiasakan dirinya, belajar untuk membiasakan dirinya menggunakan kalimat efektif, itu akan mudah, akan jauh lebih mudah. Dia belajar menyederhanakan pola pikirnya, pola pengetahuannya, pemahaman terhadap realitas yang dia lihat untuk penelitiannya, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, dan itu akan membantu kerangka berpikir orang tersebut dalam mengerjakan penelitiannya. Kan nanti dalam proses penelitian ada kuesioner misalnya, ada wawancara. Nah, dalam proses wawancara itu juga menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Anda harus bertanya dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh sumber dong gitu. Anda harus menggunakan bahasa yang digunakan dalam survei itu, menggunakan bahasa yang dipahami oleh objek penelitian dong gitu. Nah, bisa Anda menggunakan bahasa akademik yang hanya Anda pahami sendiri. Nah, penggunaan kalimat itu jauh lebih penting kan? Coba bayangkan kalau nanti Anda ya udah nanti lagi, ya udah nanti lagi belajar nanti lagi. Itu akan memperlama proses perkuliahan Anda. Ada yang bisa cepat itu karena dia sudah membiasakan dari semester awal belajar menggunakan kalimat efektif, memahami sesuatu dulu baru menulis, belajar untuk boleh copy paste. Sekarang apa sih belum bisa di copy paste gitu. Cuman belajarlah menggunakan kalimat efektif dalam presentasi misalnya, dalam tugas yang paling gampang,
yang terus Anda bisa biasakan dan sekarang. Karena tanpa menggunakan hal yang baik, pembiasaan yang baik dari Anda sebagai seorang mahasiswa. Dalam konteks akademik ya, Anda akan kesulitan nanti. Lagi nanti ke depannya kan Anda akan menulis jurnal, akan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Gimana Anda bisa mengabdi kepada masyarakat kalau Anda tidak bisa menggunakan kalimat efektif yang dipahami oleh masyarakat? Bagaimana Anda bisa membuat keilmuan Anda itu bisa bermanfaat bagi lingkungan kerja Anda? Kalau hanya Anda yang mengerti dan hanya Anda yang memahami, bagi Anda sebagai sebuah leader misalnya di sebuah perusahaan, itu lebih harus bisa menggunakan kalimat efektif lagi. Anda harus bisa menyampaikan apa yang Anda pikirkan pada karyawan-karyawan Anda agar dia dapat memahami pola pikir Anda dan bagaimana cara bekerja bersama Anda. Di situ nanti akan berkembang, perusahaan akan berkembang, konsep berpikir Anda berkembang, karya Anda berkembang, dan segala macam akan berkembang dengan menggunakan kalimat yang lebih baik. Karena tujuan utama dari penggunaan kalimat efektif adalah pembaca itu memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau pendengar dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penuturnya. Ya, terima kasih telah mendengarkan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila Anda memisahkan diri Anda dari sekarang, maka itu akan sangat membantu Anda nanti dalam menyelesaikan tugas-tugas Anda yang lainnya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semua yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh pemberian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.